kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya Pak Guru perkenalkan diri dulu. Nama saya Amhari SPD. Alamatnya di BTN Medi Brata di Kilo 4. Adapun yang saya ajarkan adalah mata pelajaran matematika di kelas 8. Namun begitu, kalau misalnya ada anak-anak sekalian yang membutuhkan tentang materi matematika atau tidak dipahami yang materi kelas 7, saya dengan senang hati terbuka kepada anak-anak saya semua untuk bisa bertanya dimanapun ketemu saya siap untuk mendidik kalian. Jadi tidak ada antara pemisah antara siswa dengan saya. Meskipun saya mengajar kelas 8, pasti saya bisa bantu bila mana ada anak-anak yang meminta bimbingan khususnya mata pelajaran matematika. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang PNS, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada pertemuan PLS terakhir ini adalah yaitu usaha kesehatan sekolah, yaitu atau dikenal dengan nama UKS. Kebetulan saya di SMP Negeri 18 Bau-Bau dipercayakan oleh pihak sekolah sebagai koordinator usaha kesehatan sekolah. Nah, untuk UKS ini tentunya kalian semua tidak asing lagi, karena di SD kalian selalu dengar tentang UKS itu. Kalian kapan selalu sakit atau luka, selalu berkunjung ke UKS di SD-nya masing-masing. Tetapi yang perlu kalian ingat bahwa apa peranan, apa pentingnya untuk MOS ini, untuk pengenalan siswa tahun ini, yaitu kita mempelajari usaha kesehatan sekolah. Nah, di sini sudah tercantum bahwa UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan melalui kesehatan sekolah. Apa maksudnya ini? Adalah kita diharapkan kepada seluruh siswa bahwa untuk tingkat sekolah SD, SMP, SMA, kita ditekankan untuk di setiap sekolah ada lembaga yang namanya UKS, di mana tujuannya adalah supaya semua siswa ketahui bahwa kita harus belajar tentang hidup bersih. Karena untuk aplikasi sehari-harinya kita di rumahnya kita masing-masing, kita diajak supaya hidup bersih. Terus lagi. Nah, di sini kenapa SMP Negeri 18 Bau-Bau perlunya tentang upaya kesehatan sekolah? Pertama adalah anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan terhadap masalah kesehatan. Artinya begini, kalau kita ke kantin ataupun kita makan, diususkan sebelum kita makan sesuatu, tentunya pertama tangannya kita harus kita bersih. Kemudian pakaiannya kita harus kita selalu bersihkan. Kenapa? Tujuannya adalah supaya kita hidup bersih, terhindar dari penyakit. Yang kedua adalah usia sekolah sangat peka untuk menanamkan pengertian dan kebiasaan hidup sehat. Jadi mungkin di rumah juga pada orang tuanya kita selalu diterapkan kepada kita semuanya bahwa kita selalu perhatikan bagaimana cara pola makan kita, bagaimana cara berpakaiannya kita, bagaimana ada di lingkungan kita itu, di mana di lingkungan kita itu selalu diterapkan hidup bersih.
Karena kebersihan dalam agama itu merupakan pangkal dari kesehatan. Jadi, pada dasarnya kita sebagai siswa dalam lingkup SMP khususnya bahwa kita diharuskan menanamkan tentang kebiasaan hidup sehat. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari segala macam penyakit. Tentunya kita semua tidak harapkan supaya kita dikena sakit. Tentu hal itu kita tidak pernah inginkan. Maka dari itu UKS lah sangat membantu bagaimana caranya supaya kita diterapkan untuk hidup atau pola hidup sehat. Kita lanjut. Yang ketiga, sekolah merupakan institusi masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Artinya begini, Puskesmas dan UKS, usaha kesehatan sekolah itu ada kerjasama. Contoh, misalnya pada saat kalian di SD selalu ada pihak puskesmas datang di sekolah memeriksa gigi, memeriksa kuku. Tetapi di SMP tidak lagi memeriksa kuku, tidak lagi memeriksa gigi karena jenjangnya sudah lebih tinggi. Nah, di SMP selalu ada puskesmas, pegawai kesehatan puskesmas khususnya Kecamatan Obolio selalu ke sekolah, di mana di situ selalu ada penambahan darah, kemudian mengukur berat badan. Jadi UKS itu sudah ada kaitannya dengan institusi di mana masyarakat yang sudah terorganisasi dengan baik. Jadi UKS sangat penting peranannya ada di sekolah-sekolah itu. Yang berikut adalah keadaan kesehatan anak sekolah sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa kita diharapkan hidup bersih. Misalnya pakaiannya kita harus bersih, tempat lingkungan kita berada harus bersih. Contoh misalnya gini, kalau misalnya kalian berada di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar, tentunya kalau kelasnya kalian kotor, tentu kita tidak nyaman, kita tidak tentram dalam menerima pelajaran. Maka dari itu, supaya lebih nyaman belajar, tentunya pihak sekolah, tentunya setiap kelas sudah ada pembagian tugas harian supaya sebelum proses belajar mengajar dimulai, tentunya kelasnya harus dibersihkan. Kenapa? Supaya pada saat proses belajar mengajar dimulai, perasaannya kita nyaman, adil dalam menerima pelajaran. Nah, lanjut. Oke. Selesai di bawah ya Ustaz. Oke. Nah, sekarang dari penjabaran tadi, maka saya bisa simpulkan bahwa dengan pola hidup sehat, maka dapat menurunkan angka kesakitan anak sekolah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kita selalu tanamkan pola hidup sehat, tentunya untuk penyakit tentu tidak akan mudah diserang kita. Tetapi kalau misalnya kita makan tidak pernah cuci tangan, tentunya bakteri-bakteri atau kuman itu masih melengket di tangan kita. Maka dari itu, sebelum kita makan atau badan kita masih kotor, tentunya kita harus jaga supaya penyakit tidak mudah menyerang kita. Yang berikut adalah meningkatkan kesehatan anak baik fisik, mental maupun sosial. Dalam artian bahwa kalau kita hidup bersih, di lingkungan kita berada, tentu kita bisa percaya diri, saya netes, saya bersih. Tetapi kalau kita kotor-kotor,
apa segala macam, tentu kepercayaan diri akan berkurang. Dan di masyarakat akan kita dibicarakan, kok anaknya siapa yang kotor? Mungkin orang tuanya tidak pernah menyarankan supaya kamu mandi. Mungkin orang tuanya kalian tidak pernah menyarankan supaya kamu kalau makan sebelum makan harus cuci tangan. Ini tujuannya bahwa meningkatkan kesehatan anak baik fisik, mental maupun sosial. Artinya kita bisa percaya diri kalau misalnya kita selalu kita tanamkan dalam diri kita, yaitu selalu hidup sehat, yaitu dengan cara jagalah kebersihan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Jadi di UKS SMP Negeri 18 Babau selalu diadakan penyuluhan baik tingkat puskesmas maupun pada guru-guru keseluruhan, di mana kami guru selalu menginformasikan kepada seluruh siswa bahwa kalau misalnya kamu ke kantin apa segala macam, lihat kalau misalnya kamu jajan, lihat tempat jajan kamu bersih tidak, jangan sembarang kamu beli, mentang-mentang kamu lapar sembarang kamu beli, itu tidak diharapkan. Kenapa? Kalau misalnya kalian jajan sembarangan, tentunya itu bisa menimbulkan ada penyakit di situ. Maka dari itu kalau misalnya kita jajan-jajan di luar, tentunya kita perhatikan lokasi mana yang bagus. Jangan ada di situ misalnya mungkin ada sampah-sampah di sana. Tentunya kalau banyak sampah di situ ada penjual, maka di situ banyak lalat, sehingga dengan demikian tidak menutup kemungkinan lalat-lalat yang itu bisa singgah di tempat makanan yang kita beli. Yang terakhir adalah meningkatkan daya tahan tangkal dan daya hayat terhadap pengaruh buruk narkotika, rokok, alkohol, dan obat bahan lainnya. Nah, di SMP Negeri 18 pada hari pertama PLS telah dijelaskan tentang tata tertib sekolah bahwa di SMP Negeri 18 Babau tidak ada seorang siswa diperbolehkan untuk merokok. Tidak ada seorang siswa pun diperbolehkan untuk meminum minuman alkohol. Kenapa? Kalian sebagai generasi muda, masih panjang waktu, masih panjang karirnya kalian. Kapan jaga kesehatan kalau misalnya bukan dari sekarang kita jaga kesehatan? Tentunya dari kalian seumur begini, mulai dari sekarang, bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal semacam itu? Misalnya, jangan kamu terpengaruh merokok, jangan terpengaruh dengan narkoba. Bagaimana caranya menghindari hal semacam itu? Tentunya kamu cari teman. Cari teman yang bagaimana? Kalian adalah seorang pelajar, kalian adalah seorang siswa, tentu mencari teman yang seprofesi kalian. Mencari teman yang betul-betul adalah saling membantu, tidak menjerumuskan kamu ke dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi ingat, sekarang ini banyak anak-anak yang kalau tidak menggunakan alkohol, biasanya anak-anak itu menghirup lem Fox. Itu tujuannya apa? Supaya anak-anak itu adalah ada teler-telernya. Di situ kalau kalian tahu bahwa di lem Fox itu ada semacam yang bahan kimia yang merugikan diri kamu. Maka dari itu hindarilah hal semacam itu, karena kamu adalah masih panjang perjalanan, masih kecil, masih membutuhkan pertumbuhan badan kamu. Maka dari itu, saya sebagai petugas usaha kesehatan sekolah dari sekarang, saya perlu tekankan bahwa hindari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Itulah akhir dari penjelasan saya. Mungkin sebelum saya tutup, saya dari petugas usaha kesehatan sekolah di SMP Negeri 18 Babau, sekarang ini adalah masih pandemi virus corona, di mana kalian harus berhati-hati. Kalian harus berhati-hati keluar. Jangan lupa kalau keluar menggunakan masker. Kalau makan seharusnya cuci tangan dulu. Di mana cuci tangan itu menggunakan air yang mengalir. Kenapa air mengalir? Tujuannya apa? Karena kalau kita cuci tangan pada saat air mengalir, maka kuman-kumannya akan jatuh. Tetapi kalau misalnya cuci tangan di tempat baskom, jelas kuman-kumannya masih ada di situ.
Maka kalau kita cuci tangan, otomatis kumannya tidak menghindar, tidak menghilang. Otomatis juga bisa melengket di tangannya kita. Maka dari itu saya sangat tekankan bahwa dalam pandemi ini seluruh siswa diharapkan jangan terlalu berkeliaran. Kalaupun kalau keluar jangan lupa pakai masker. Karena apa? Supaya terhindar dari itu. Barangkali itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.